Karena kodam itu juga milih-milih sebenarnya. Ketika ada orang yang memang udah deket banget sama gustinya, maka kodam-kodam di luaran itu berebut untuk mendampingi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sedulur batinnya semua. Alhamdulillah ketemu lagi bersama saya Cak Gondrok. Oke, jadi saya ngelihat barusan ada yang nanya atau ada yang cerita di komentar panjang banget. Intinya gini, dia punya temennya itu punya kodam. Temennya tuh pernah cerita dia punya kodam itu tanpa dia tuh belajar. Jadi dia dapat entah dari mana gitu. Ya, dia bahkan juga ada pertanyaan, emang bisa Cak punya kodam tanpa belajar gitu. Gini, memang ada beberapa sih orang didampingi oleh kodam tanpa harus dia belajar. Bukan cuman kodam leluhur doang. Kalau kodam leluhur kan memang udah turun-temurun gitu loh. Cuman banyak juga kodam-kodam luar itu suka sama seseorang dan tanpa diminta kodam itu otomatis mendampingi gitu. Kok bisa? Gini. Yang pertama, orang yang biasanya kayak gitu tuh penyabar biasanya. Ya, mau dia disalahin, mau dia dikata-katain, mau dia punya masalah seberat apapun, dia sabar. Karena orang sabar ini dekat dengan Tuhannya atau dekat dengan gustinya gitu. Otomatis kodam ini bakalan suka. Kenapa? Karena orang itu udah deket sama gustinya. Ya, karena kodam itu juga milih-milih sebenarnya. Ketika ada orang yang memang udah deket banget sama gustinya, maka kodam-kodam di luaran itu berebut untuk mendampingi. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, garis keturunan. Kalau garis keturunan ini yang dimaksud kodam leluhur itu gitu loh. Cuman nggak semua keturunan didampingi, nggak semua, tertentu aja yang sisi gaibnya itu gimana ya, cocok dengan luhurnya yang dulu gitu ya. Dan selanjutnya memiliki energi yang sangat gede atau besar sejak kecil, atau kalau nggak sejak kecil ya mungkin dari umur 10 tahun sampai dewasa, atau mungkin dari umur berapa lah gitu sampai dewasa, dia tuh suka dzikir, suka banget. Karena orang yang suka dzikir itu energinya bakalan gede. Ketika energi kita gede, maka kodam di luaran yang ketemu sama kita otomatis ketarik. Dan tanpa kita minta, tanpa kita suruh, kodam itu ngikut kita. Kodam lo ya, bukan makhluk-makhluk yang negatif. Kalau makhluk yang negatif ketemu sama orang yang energinya gede, mereka kabur. Tapi kalau makhluk-makhluk yang energinya positif, dia bakalan ikut dan bakalan mendampingi kita tanpa kita minta, dan bakalan langsung selaras tanpa diselarasin gitu. Dan yang terakhir atau yang keempat atau berapa ya, intinya yang terakhir lah, ada seseorang yang sering pergi ke tempat-tempat keramat, suka banget gitu loh. Misal ziarah ke makam siapa gitu, ziarah ke makam-makam keramat, ziarah ke makam-makam pahlawan, ziarah ke makam kiai-kiai yang udah tersohor gitu loh. Nah, ketika dia suka, otomatis juga bakalan ada makhluk yang suka. Misal aja nih, kalian itu cinta banget sama salah satu pahlawan, suka banget gitu loh. Kalian sering datang ke makam itu, dan di makam itu ada penunggunya, asli penunggu makam. Penunggu makam itu pun suka dengan sesuatu yang ada di dalam makam itu, atau orang yang udah ada di dalam makam itu. Bisa kita bilang pahlawan gitulah. Karena kalian juga suka, otomatis nanti energi kalian bakalan sinkron. Sering ketemu sama makhluk itu, atau sering merasakan energi-energi mereka, dan akhirnya energi-energi kalian dengan mereka itu sinkron atau selaras tanpa disengaja, dan kodam itu akan langsung mendampingi kalian. Cuman kalau untuk yang terakhir ini nggak cepet sih ya, nggak cepet, karena tadi juga saya udah sempat bilang kodam itu milih-milih ya. Oke,
Jadi ya menurut saya pembahasan ini khusus orang-orang yang memiliki kodam tanpa belajar, memiliki kodam tanpa punya guru gitu loh. Jadi tiba-tiba punya kodam, dan biasanya kalau tiba-tiba punya kodam juga tiba-tiba bisa nerawang, tiba-tiba bisa mengobati gitu biasanya. Ya, paham ya? Jadi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dimengerti aja lah, jangan lupa di like. Saya Cak Gondrong pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.